sama seperti Kristus Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita tetap dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayanias Chin. Terima kasih buat teman-teman semua, buat para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu kabar sukacita dan menggembirakan, di mana ada satu jiwa diselamatkan mengikut Yesus, dan kemudian dia memberikan kesaksian yang mungkin ini nanti memberikan kita semangat lagi untuk mengikut Yesus Kristus. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak kesaksiannya yang berikut ini. Semua keluargaku dan anakku Islam semua. Dan sekarang puji Tuhan menjadi anak Tuhan selamanya. Saudari Elizabeth Setio Wibowo dan Saudari Rakyat Dedi. Walau beda agama dengan keluarga dan anak-anakku, tapi tetap saling menghargai Gi. Boleh tahu alasannya apakah alasannya itu alasan pribadi ya, yang nggak mungkin saya ceritakan ke kalian semua. Yang tahu itu hanya keluargaku dan pendetaku saja. Dan banyak yang ngomong karena masalah cinta ya. Bukan. Masalah cinta itu bukan. Apalagi masalah ekonomi. No ya. Bukan masalah ekonomi. Karena kalau masalah ekonomi saya pun masih mampu dengan anak-anak saya ya. Bukan masalah ekonomi. Seperti itu penjelasannya. Intinya tuh semua agama itu baik. Sudah seperti itu. Terima kasih kakak. Dapat mie berapa kardus buat Kak Bija Songka. Mau tanya dong, emangnya ada ya kalau masuk Kristen itu langsung nanti dapat hadiah mie? Kalau boleh tahu itu gerejanya mana ya? Setahu aku tuh nggak ada deh. Semua gereja nggak ada. Kalau ada yang mau masuk ke agama Kristen itu nggak ada yang ngasih mie gitu, atau dapat hadiah atau semacam dapat uang buat pindah agama, nggak ada. Setahu aku sih nggak ada sih ya. Tapi kalau di gerejaku sih nggak ada. Dan itu juga kemauan aku sendiri ya untuk pindah agama. Terima kasih. Dapat bansos apa? Kak Arif Samuel 453. Dapat bansos apa ya kak? Terus yang dapat bansos itu aku atau kakak? Coba jelaskan dong. Apa masalah suami yang non Islam jadi nggak ikut agamanya? Buat Kak Agni Taurus MSIF ya. Suami memang dari lahir itu non Islam ya. Suami itu non Islam, dan maaf sebelumnya saya kenal dengan suami itu setelah saya sudah dibaptis. Setelah saya dibaptis, saya kenal suami saya, dan suami saya juga taunya saya itu asli dari non Islam ya. Dan setelah kenal dan saya jelasin kalau saya itu dulu memang agama Islam dan sekarang jadi non Islam, itu suami saya baru tahu kalau saya itu dulu Muslim ya. Bukan karena suami ya, suami memang kenalnya saya sudah pindah agama, dan satu agama, satu jemaat, satu gereja sama saya. Itu bukan karena suami. Terima kasih. Kami membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
bersama dengannya dan kau dikuburkan ke dalam maut, sehingga sama seperti Kristus Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah engkau berjalan dalam hidup yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Ada beberapa orang yang berkomentar mengenai kepercayaannya yang baru. Ada yang berspekulasi bahwa dia mendapat bansos atau supermi, atau juga masalah ekonomi, atau juga karena masalah suami. Macam-macam lah komentar orang terhadap dia ya. Nah, jadi teman-teman, seperti yang dia saksikan bahwa dia sudah mengikut Kristus dan kemudian keluarganya dan anak-anaknya itu masih beragama Muslim. Tetapi itu tidak bisa menjadi tembok ya. Perbedaan itu tidak menjadi tembok penghalang antara dia dengan keluarganya. Sekalipun berbeda agama, berbeda keyakinan, ya kasih itu tetap dijalankan dan juga hubungan itu tetap dijalankan. Jadi teman-teman, yang saya mau tanggapi di sini adalah komentar-komentar para netizen ini mengenai dia atau pertanyaan-pertanyaan para netizen. Nah, yang pertama ada yang beranggapan bahwa kalau masuk Kristen itu dapat bansos atau dapat supermi atau dapat uang dan lain sebagainya. Macam-macam lah asumsi mereka. Padahal di gereja manapun tidak ada aturan seperti itu. Kalau masuk Kristen dapat sekian kotak supermi, dapat sekian uang dan lain sebagainya. Tidak ada di mana-mana itu. Jadi itulah yang membuat banyak orang itu memandang Kristen itu sangat buruk sekali. Kenapa? Karena ada komentar-komentar, ada narasi-narasi yang seperti itu, di mana Kristen itu dianggap memberikan bansos atau supermi untuk menarik orang masuk agama Kristen. Padahal tidak demikian. Nah, jadi teman-teman, yang mau kita bahas bahwa memang kalau mengikut Kristus itu atau menjadi percaya kepada Yesus itu memang itu adalah anugerah, dan itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena di antara sekian banyak orang di dunia ini, kalau dia salah satu terpilih itu cukup luar biasa. Dia salah satu membuka hati, dia membuka pikiran, dia merespon anugerah itu. Ya, itu cukup luar biasa, bukan karena supermi dan ekonomi atau apalagi masalah cinta. Nah, jadi seperti yang dia saksikan bukan karena masalah itu ya teman-teman. Jadi itu hanya asumsi dan prasangka dari saudara-saudara kita, oknum-oknum saudara kita yang berbeda keyakinan. Mereka menganggap Kristen itu bahwa punya cara memurtadkan orang, punya cara untuk melaksanakan amanat agung. Cara mereka yaitu memberikan umpan, memberikan supermi, memberikan bansos dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dikatakan Yesus bahwa amanat agung itu adalah menjadi saksi, yaitu memberitakan berita pengampunan dosa itu yang ada di dalam nama Yesus. Itulah Injil itu, itulah kabar baik itu. Kabar baiknya bukan supermi, kabar baiknya bukan masalah duit, kabar baiknya bukan masalah ekonomi ya. Nah, jadi kabar baiknya itu adalah di mana Yesus telah mati bagi dosa-dosa manusia dan telah bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu adalah Injil yang harus diberitakan kepada semua orang supaya mereka tidak mengalami kebinasaan. Tetapi pada kenyataannya, sekalipun banyak orang yang mendengarkan tentang Injil Kristus, tapi masih banyak juga yang menolaknya. Mari kita simak firman Tuhan sebagai penutup bagi kita dari video ini. Kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 10.
Begini firman Tuhan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Ini maksudnya belum pernah melihat Yesus itu. Namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi itulah tujuan iman seseorang percaya kepada Kristus. Tujuan mereka mengikut Kristus, yaitu demi keselamatan jiwa mereka. Ayat 10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Nah, jadi keselamatan itu yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi sebelumnya di zaman Perjanjian Lama itu, teman-teman. Itu sebenarnya keselamatan itu hanya sebuah bayangan dari apa yang akan datang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan para nabi sudah menubuatkan jauh sebelumnya tentang kasih karunia itu yang ada di dalam Yesus Kristus, di mana dikatakan di dalam Yohanes bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi itulah yang telah dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelumnya mengenai kedatangan Mesias, masalah penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya, dan tergenapi di dalam Perjanjian Baru. Itulah zaman kasih karunia. Kalau di zaman Taurat itu, hukum Taurat itu sangat keras sekali. Melanggar satu hukum, maka hukumannya adalah mati. Karena upah dosa adalah maut, dan bukan hanya kematian fisik saja, dia juga mengalami kematian yang kekal. Itulah sebabnya kasih karunia itu datang kepada kita, supaya hidup kita, jiwa kita itu tidak binasa atau tidak mengalami kematian yang kekal. Jadi itu dia teman-teman. Oleh karena itu, bahwa setiap orang yang mengikut Kristus itu bukan karena alasan mendapatkan supermi, uang, dan lain sebagainya, melainkan karena Tuhan yang memilih dia, bukan dia yang memilih Tuhan. Itu sesuai perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi bagi semua teman-teman yang masih belum kenal Kristus, mari baca Alkitab. Sekalipun mungkin itu bukan keyakinanmu, tetapi selidikilah kebenarannya setidaknya. Percayalah bahwa ketika kita membaca Alkitab, kita mengerti alur ceritanya, kita tahu maksud dari kitab itu, maka kita akan menemukan kebenarannya. Jangan sampai kita membaca Alkitab itu, kitab suci itu, dengan tujuan lain, dengan mencari-cari kesalahan. Maka ketika tujuan kita mencari-cari kesalahan, maka pandangan dan pemahaman kita pasti salah. Jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.